Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan trigonometri sederhana bagian yang kedua ya. Bagi rekan-rekan yang belum melihat video bagian pertama, kami persilakan untuk melihat video bagian yang pertama. Oke, kita langsung saja lihat persamaan trigonometri sederhana bagian yang kedua. Oke, persamaan trigonometri sederhana. Nah, di bagian pertama kita memiliki bentuk sin X sama dengan sin alfa, di mana koefisien X-nya 1. Nah, sekarang kita di bagian yang kedua ini, koefisien X-nya itu adalah N, ya, di mana N itu adalah bilangan, bisa bilang bulat, bisa bilangan pecahan, ya. Nah, namun pada umumnya atau di video ini kami akan bahas N-nya ini adalah bilangan bulat. Oke, ini untuk sin X sin NX sama dengan sin alfa. Kemudian bentuk yang kedua adalah cos nx sama dengan cos alfa, dan yang terakhir adalah tan nx sama dengan tan alfa. Jadi sin, cos, dan tan. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, untuk solusi dari sin, kemudian kedua cos, ketiga adalah tan. Oke, yang pertama adalah persamaan bentuk sin ya. Sin nx sama dengan sin alfa. Nah, di sini ada dua kemungkinan untuk jawaban dari nx. Yang pertama, nx-nya ini bisa terjadi di kuadran yang pertama ya, karena sin nx sama dengan positif. Nah, itu terjadi ketika nx-nya di kuadran 1, yakni alfa. Ya, kemudian di kuadran 2, ya, nx-nya sama dengan 180 derajat min alfa. Nah, adapun di sini ada tambahan plus k kali 360 derajat, ya. Nah, ini dari periodik ya, periodik dari fungsi sin adalah 360 derajat. Di mana nilai k-nya ini adalah bilangan bulat. Jadi k-nya ini bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, bisa juga 0, bisa juga min 1, min 2 dan seterusnya. Ya, jadi k-nya adalah bilangan positif. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh teladan berikut untuk fungsi persamaan sin. Untuk teladan yang pertama kita lihat. Oke, di sini kita diberikan persamaan ya, sin 2nx sama dengan setengah akar 3. Pertanyaannya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut untuk interval x-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi ingat, x-nya itu hanya dari 0 sampai 360 derajat. Di luar itu tidak memenuhi. Oke, langkah pertama adalah seperti biasa, sama seperti di bagian pertama. Setengah akar 3-nya ini kita rubah ke dalam bentuk sin. Ya, sin berapa yang hasil setengah akar 3 dalam sudut istimewa. Ya, jadi setengah akar 3 adalah sin dari 60 derajat. Nah, sehingga kalau dilihat dari rumus tadi, ya, di sini 2x-nya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah 2x-nya di kuadran yang pertama bentuknya alfa, ya, alfanya adalah 60 derajat. Nah, jadi 2x-nya adalah 60 derajat tambah periodik dari fungsi sin, ya, yakni 360 derajat. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua adalah sin positif di kuadran yang kedua, ya, bentuknya 180 derajat min alfa. Karena alfanya 60 derajat, maka jadi 180 dikurang 60, nah, maka 2x-nya sama dengan 120 derajat ya, dari bentuk 180 derajat dikurang alfa yang 60 derajat. Ditambah periodiknya, ya, periodik dari fungsi sin adalah 360 derajat ya, dikali k bilangan bulat. Oke, kita akan cari untuk kemungkinan pertama nilai x yang memenuhi. Oke, karena kita dipinta nilai x, maka nih yang tadinya 2x kita bagi 2 agar menjadi x. Jadi kedua ruas ini kita akan bagi 2. Ya, kita bagi 2, maka jadi ruas kirinya x, ruas kanannya yang tadi 60 derajat menjadi 30 derajat, kemudian periodiknya tadi 390 derajat menjadi 180 derajat karena dibagi 2. Nah, di sini kita punya solusinya 30 derajat tambah k kali 180 derajat, di mana k-nya bilangan bulat. Ya, jadi banyak sekali solusinya. Tapi karena dibatasi nilai x-nya hanya dari 0 derajat sampai 390 derajat, maka kita coba cek untuk k sama dengan 0. Ya, maka nilai x-nya akan memenuhi sama dengan 30 derajat tambah 0 ya, kali 180 derajat berarti 0 derajat ya, karena k-nya 0. Maka nilai x-nya adalah 30 derajat tambah 0 derajat sama dengan 30 derajat. Nah, 30 derajat ada dalam selang yang diberikan. Ya, jadi ini 30 derajat adalah solusi yang pertama. Nah, kemudian kita lanjutkan, coba kembali untuk k sama dengan 1. Nah, untuk k sama dengan 1, nah, maka kita peroleh nilai x-nya adalah 30 derajat tambah 1 kali 180 derajat. Ya, jadi 180 derajat. Maka dapatlah x-nya 30 derajat tambah 180 derajat sama dengan 210
derajat. Nah, 210 derajat ini ada dalam interval yang diberikan. Jadi 210 derajat adalah solusi yang kedua untuk nilai X. Kemudian kita coba lagi untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, maka kita peroleh X-nya 30 derajat tambah 2 kali 180 derajat. Nah, makanya hasilnya ada 360 derajat. Nah, kita jumlah dengan 30 derajat, maka hasilnya X-nya 390 derajat. Nah, 390 derajat ini tidak memenuhi karena dia tidak dalam interval yang diberikan. Ya, karena dia ada di luar interval yang diberikan. Jadi, 390 derajat ini, ya 390 derajat bukan solusi yang dipinta. Oke, jadi kalau 2 saja sudah tidak memenuhi, apalagi K-nya 3, 4, dan seterusnya. Jadi cukup kita dapat untuk K0 dan K-nya 1. Nanti boleh dicoba untuk K sama dengan min 1, min 2, dan seterusnya, itu juga tidak memenuhi ya. Karena intervalnya adalah hanya 0 sampai 390 derajat. Nah, ini solusi untuk kemungkinan pertama, hanya dapat 2 solusi, 30 derajat dan 210 derajat. Sekarang kita coba untuk mencari kemungkinan yang kedua. Ya, solusi dari kemungkinan yang kedua. 2X sama dengan 120 derajat tambah K kali 360 derajat. Untuk mendapatkan X, maka kedua ruas kita bagi dengan 2. Ya, agar kita mendapatkan X, ruas kiri. Jadi 2X dibagi 2 adalah X, 120 derajat dibagi 2 adalah 60 derajat, tambah K kali 360 derajat dibagi 2 jadi K kali 180 derajat. Nah, ini nilai X-nya. Ya, kemungkinannya banyak karena 60 derajat tambah K kali 180 derajat. Nah, dalam hal ini kita coba untuk nilai K sama dengan 0, kita mulai. Maka akan kita peroleh X-nya 60 derajat tambah 0 derajat, ya, karena K-nya 0. Maka dapatlah X-nya 60 derajat tambah 0 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, ini solusi pertama dari kemungkinan yang kedua. Nah, sekarang kita coba untuk K sama dengan 1. Maka kita peroleh hasilnya adalah X-nya 60 derajat tambah 1 kali 180 derajat. Ya, sama dengan 180 derajat. Sehingga dapatlah X-nya 60 tambah 180 derajat sama dengan 240 derajat. Nah, ini masih ada dalam interval yang diberikan. Jadi 240 derajat termasuk solusi yang dipinta. Kita coba lagi untuk K sama dengan 2. Nah, ketika K sama dengan 2, X-nya adalah 60 derajat tambah 2 kali 180 derajat adalah 390 derajat. Maka ketika dijumlah hasilnya adalah 420 derajat. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena dia di luar interval yang diberikan. Ya, intervalnya hanya sampai 360 derajat. Nah, 420 derajat ini ada di luar interval yang diberikan. Jadi tidak memenuhi. Nah, jadi untuk kemungkinan pertama ada 2 solusi, kemungkinan kedua juga ada 2 solusi. Jadi himpunan penyelesaian dari soal teladan pertama ini, nilai X yang memenuhi hanya 30 derajat, ya, 60 derajat, 210 derajat, dan 240 derajat. Jadi ada 4 nilai X, ya, yang memenuhi pada interval yang diberikan. Nah, ini untuk persamaan bentuk sin, ya. Kita lanjutkan untuk bentuk cos. Nah, sekarang dengan cara yang sama seperti sin. Nah, kita punya bentuk cos nx sama dengan cos alfa, maka nx-nya ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama di kuadran 1, nx-nya sama dengan alfa, ya. Kemudian di kuadran kedua, di kuadran keempat, ya, karena positif kuadran 1 dan kuadran 4, maka kemungkinan keduanya di kuadran keempat nx-nya sama dengan 360 derajat dikurang alfa tambah k kali 360 derajat. Nah, ya, karena ini sebagai periode atau periodik dari fungsi cos, ya. Kebenaran cos dengan sin itu sama periodiknya, ya, sama-sama 360 derajat. Nah, untuk bentuk yang kedua ini, ya, nah, karena 360 derajat dikurang alfa tambah k kali 360 derajat. Nah, ini bisa kita sederhanakan bentuknya sebenarnya menjadi nx sama dengan min alfa. Jadi 360 derajat bisa ditaruh di sini. Ya, boleh kita gunakan yang di atas, boleh juga yang di bawah. Ya, ini selera saja, lebih suka yang mana. Ya, boleh salah satu, enggak harus dua-duanya. Oke, kita coba praktekkan untuk yang fungsi cos, ya, untuk teladan yang kedua. Oke, teladan kedua, pertanyaannya sama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut untuk X-nya. Nah, ada dalam interval 0 derajat, ya, dari 0 derajat sampai 180 derajat. Ingat, sampai 180 derajat, enggak sampai 390 derajat seperti teladan pertama, ya. Jadi hanya dari 0 sampai 180 derajat. Nah, pertanyaannya, ya, persamaan yang diberikan adalah cos 3x sama dengan setengah akar 2. Nah, langkah pertama tentunya yang ruas kanan kita jadikan nilai dari cos, ya. Cos berapa yang hasilnya setengah akar 2?
Nah, kita bisa ingat kembali di hafalan sudut istimewa ya. Cos 3x sama dengan setengah akar 2, dan setengah akar 2 ini adalah nilai cos dari 45 derajat. Nah, sehingga kita punya dua solusi, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ya di kuadran 1. Ya, jadi 3x-nya ini sama dengan alfa, alfanya 45 derajat. Jadi 3x nanti sama dengan 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Ya, sebagai produknya. Nah, kemungkinan yang kedua ada di kuadran 4. Ya, kita ambil bentuknya 360 derajat min alfa. Alfanya 45 derajat. Jadi 360 derajat kurang 45 adalah 315 derajat. Jadi 3x-nya 315 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini dua kemungkinan ya dari nilai cos 3x sama dengan cos 45 derajat. Nah, tapi permasalahannya di sini kita ditanya x ya, bukan 3x. Nah, gimana caranya biar menjadi x? Maka caranya sama seperti teladan 1 tadi, kita bagi kedua ruas dengan angka 3 ya. Nah, kedua ruas kita bagi 3, maka dapatlah ruas kiri jadi x sama dengan 45 bagi 3 15, 360 bagi 3 adalah 120 derajat. Nah, ini solusi kemungkinan yang pertama. Kita coba cari berapa saja nilai x yang memenuhi. Oke, sekarang kita coba untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka kita dapatkan x-nya ya 15 derajat tambah 0 tentunya ya, sama dengan 15 derajat tambah 0, 15 derajat ya. 15 derajat tentunya ada dalam interval yang diberikan, jadi ini bukan salah satu solusi yang memenuhi. Nah, kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka nilai x nya sama dengan 15 derajat tambah 1 kali 120 derajat ya, hasilnya adalah 120 derajat ditambah 15 menghasilkan nilai x sama dengan 135 derajat. Nah, ini juga masih memenuhi interval yang diberikan. Ya, kita lanjutkan ke K sama dengan 2, maka kita peroleh x-nya sama dengan 15 derajat tambah 2 kali 120 derajat. Nah, ini sama dengan 240 derajat. Nah, ditambah 15, maka hasilnya adalah 255 derajat. Nah, nilai 255 derajat ini kalau kita perhatikan tidak ada dalam interval yang diberikan. Jadi dia untuk yang 255 derajat ini tidak memenuhi ya, karena dia ada di luar interval yang diberikan. Saya rasa untuk yang kemungkinan pertama cukup sampai K sama dengan 2 ya, karena K2 saja dia tidak memenuhi, apalagi K yang lainnya, K3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan untuk kemungkinan yang kedua. Untuk 3x sama dengan 315 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, ini untuk kita mendapatkan x, maka caranya sama, kita bagi dengan 3 kedua ruas ya. Maka 3x bagi 3 menjadi x, 315 derajat bagi 3 adalah 105 derajat. Ditambah K kali 360 derajat bagi 3 sama dengan 120 derajat. Nah, ini nilai x untuk kemungkinan yang kedua. Ya, dengan cara yang sama, coba kita pilih K-nya sama dengan 0, maka kita peroleh nilai x-nya sama dengan 105 derajat tambah 0 ya, maka dapatlah x-nya 105 derajat. Dan ini masih ada dalam interval yang diberikan, jadi ini bukan salah satu solusi ya untuk kemungkinan yang kedua. Kita lanjutkan untuk K sama dengan 1, apakah masih ada yang memenuhi nilai x-nya? Untuk K sama dengan 1, maka x-nya 105 derajat tambah 1 kali 120 derajat, maka dapatlah x-nya 105 derajat tambah 120 derajat, dijumlahkan menjadi 225 derajat. Nah, kita cek di interval yang diberikan, 225 derajat tidak ada dalam interval yang diberikan, jadi ini tidak memenuhi. Nah, kalau K sama dengan 1 saja sudah tidak memenuhi, apalagi K sama dengan 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi kesimpulannya untuk kemungkinan pertama ada 2 nilai x, kemungkinan yang kedua ada hanya 1 nilai x yang memenuhi, sehingga kesimpulannya himpunan penyelesaiannya hanya 15 derajat, 105 derajat dan 135 derajat. Nah, inilah solusi untuk soal teladan yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke persamaan bentuk tan ya, atau tangan. Oke, tan nx sama dengan tan alfa ya, sama seperti halnya sin dan cos. Nah, ini kalau lihat tan x ya, tan nx sama dengan positif, hasilnya ada di dua kemungkinan. Yang pertama kuadran 1, yang kedua adalah di kuadran 3 ya. Nah, kuadran 1 bentuknya alfa, kuadran 3 bentuknya 180 tambah alfa. Tapi coba kita lihat ya, di sini ada perbedaan dengan sin dan cos. Nah, di sini periodiknya untuk tan itu jangan lupa 180 derajat ya, bukan 360. Jadi untuk tan beda dengan sin dan cos ya, tan periodiknya ada 180 derajat
Jadi bentuk solusi pertama alfa tambah K kali 180 derajat. Solusi yang keduanya 180 derajat tambah alfa ditambah K kali 180 derajat. Nah, di sini kita perhatikan apabila kita punya bentuk ya K-nya 1 ya, K-nya 1 atau di sini ya K-nya 0, hasilnya 180 derajat tambah apa sama dengan ketika di sini K-nya 1. Jadi dua solusi atau dua kemungkinan ini dalam persamaan tan ini bisa kita jadikan satu solusi ya, karena hasilnya akan sama, menjadi nx sama dengan alfa tambah k kali 180 derajat. Jadi cukup satu solusi untuk persamaan tan nx, nggak perlu kita buat menjadi dua solusi. Kenapa demikian? Karena periodik dari tan adalah 180 derajat. Jadi kemungkinan pertama dan kedua ini akan menghasilkan nilai yang sama ya, kemungkinannya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat teladan yang ketiga tentang persamaan fungsi tan. Oke, pertanyaannya sama dengan teladan yang sebelumnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ya, di mana interval x-nya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, persamaannya adalah tan 4x sama dengan akar 3. Nah, langkah pertama tentunya ruas kanan kita jadikan tan ya, biar jadi tan sama dengan tan. Oke, tan berapa hasil akar 3? Kita ingat kembali ya, identitas trigonometri rumus sudut istimewa ya, sudut istimewa dari fungsi tan ya. Akar 3 adalah tidak lain adalah tan dari 60 derajat. Oke, jadi kita lihat dari solusi sebelumnya, maka kita dapat 4x ini akan sama dengan 60 derajat ditambah periodik dari tan k kali 180 derajat. Nah, karena kita ditanya x ya, jadi bentuk persamaan ini nilai 4x sama dengan 60 derajat tambah k kali 180 derajat, kita bagi 4 kedua rosnya agar kita mendapatkan nilai x-nya ya. Kita bagi 4, maka dapatlah x-nya sama dengan 15 derajat ya, dari 60 bagi 4 tambah 180 derajat bagi 4 adalah 45 derajat. Nah, inilah kemungkinan nilai x ya. Bentuknya 15 derajat tambah k kali 45 derajat, di mana k-nya adalah bilangan bulat. Oke, kita tinggal cari berapa nilai k agar nilai x itu ada dalam interval yang diberikan ini. Nah, kita mulai dari k sama dengan 0. Ya, ketika k-nya 0, maka kita peroleh x-nya adalah 15 derajat tambah 0 derajat sama dengan 15 derajat. Nah, ini solusi yang pertama karena memenuhi interval yang diberikan. Kita lanjut ke k sama dengan 2. K sama dengan 1. Maka kita peroleh x-nya adalah 15 derajat tambah 1 kali 45 derajat adalah 45 derajat. Jadi dapatlah x-nya 15 tambah 45 derajat sama dengan 60 derajat. Ini solusi yang kedua karena memenuhi interval yang diberikan. Kita lanjutkan ke k sama dengan 2. Ketika k sama dengan 2, maka x-nya adalah 15 derajat tambah 2 kali 45 derajat. Maka dapatlah x-nya 15 tambah 90 derajat sama dengan 105 derajat. Nah, ini pun masih ada dalam interval yang diberikan. Kita lanjutkan ke k sama dengan 3. Ya, ketika k sama dengan 3, x-nya adalah 15 derajat tambah 3 kali 45 derajat. Maka dapatlah x-nya 15 derajat tambah 135 derajat. Nah, kita jumlah menjadi 150 derajat. Dan ini masih ada dalam interval yang diberikan. Oke, kita lanjutkan ke kemungkinan yang lainnya. Kita lanjutkan ke k sama dengan 4. Untuk k sama dengan 4, maka nilai x-nya adalah 15 derajat tambah 4 kali 45 adalah 180. Nah, maka dapatlah 15 tambah 180 adalah 195 derajat. Ini pun masih ada dalam interval yang diberikan ya. Jadi ini memenuhi. Kita lanjutkan ke k sama dengan 5, maka x-nya adalah 15 derajat tambah 5 kali 45 derajat. Nah, dapatlah x-nya 15 derajat tambah 225 derajat sama dengan 240 derajat. Nah, ini pun juga masih terdapat dalam interval yang diberikan. Jadi ini termasuk salah satu nilai x yang memenuhi. Kita lanjutkan ke k sama dengan 6. Nah, untuk k sama dengan 6, maka x-nya 15 derajat tambah 6 kali 45 derajat. Maka dapatlah x-nya 15 derajat tambah 270 derajat. Nah, dijumlah jadi 285 derajat. Nah, ini pun masih memenuhi interval yang diberikan. Kita lanjutkan untuk k sama dengan 7. Nah, untuk k sama dengan 7, maka x-nya 15 derajat tambah 7 kali 45 derajat. Maka dapatlah x-nya adalah 15 derajat tambah 315 derajat. Hasilnya adalah 340 derajat.
dan ini pun masih terdapat dalam selang yang diberikan. Ya, jadi kita lanjutkan ke K sama dengan 8. Untuk K sama dengan 8, maka X-nya 15 derajat tambah 4 ya. Tambah 8 kali 45 derajat. 8 kali 45 derajat adalah 360 derajat. Ya, tambah 15 maka dapatlah 375 derajat. Dan 375 ini tidak memenuhi karena di luar dari interval yang diberikan. Jadi kita stop sampai di sini. Karena ketika K8 saja sudah tidak memenuhi, apalagi K sama dengan 9 dan seterusnya. Ya, jadi kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian nilai X-nya adalah dari 15 derajat sampai 340 derajat. Nah, inilah solusi dari penyelesaian soal teladan ketiga. Jadi demikianlah pembahasan untuk materi persamaan trigonometri sederhana bentuk atau bagian yang kedua. Nantikan video pembahasan untuk video pembahasan matematika selanjutnya, tentunya tetap di channel Matematika Teladan. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.